Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-solehah. Di video ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah. Membuat hiasan vas bunga. Banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan vas bunga. Vas bunga merupakan karya seni imajinatif 3 dimensi. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam ataupun bahan buatan. Bahan alam merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam, seperti biji jagung, kedelai, kacang hijau, padi, biji bunga matahari, dan lain-lain. Mengenal dan membuat karya imajinatif. Tahukah kalian gerabah? Gerabah adalah perabotan yang terbuat dari tanah liat. Ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi vas bunga. Di antaranya menggunakan biji-bijian, hiasan vas bunga mengikuti pola pada vas bunga, hiasan ditempel menggunakan lem, jenis biji-bijian yang digunakan bervariasi, daya tarik vas bunga dari perpaduan, warna yang berdekatan atau warna yang serupa. Ini dia contoh bentuk vas bunga dari tanah liat. Membuat vas bunga dari tanah liat. Caranya: 1. Buat lilitan di atas meja. 2. Buat lempengan lingkaran sebagai alas. 3. Lilitkan di atas lempengan. 4. Rapikan dengan menggunakan butir atau sendok ya. 5. Selesaikan bentuk dengan lilitan. Tentu saja yang terakhir nanti kalian bisa mewarnainya setelah vas bunganya kering. Membuat karya 3 dimensi takir dan ketupat. Nah, gambar di samping adalah takir. Takir adalah mangkok dari daun pisang. Daun kelapa berfungsi untuk membuat beraneka macam kerajinan seperti hiasan pernikahan, ketupat, dan juga sapu lidi. Kamu tentu sering menjumpai ketupat, bukan? Terutama saat Lebaran tiba. Mendengarkan ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Saat meminta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Dalam komunikasi kalian harus menerapkan budaya sopan santun. Untuk meminta izin, kalian dapat memulai dengan mengawali kata maaf. Untuk meminta orang lain melakukan sesuatu, kalian dapat mengawali dengan kata tolong. Menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Saat meminta tolong, kamu harus mengucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun. Tujuannya agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati. Membuat kalimat permintaan tolong. Ketika mengharapkan orang lain melakukan sesuatu, gunakanlah kata tolong. Seperti Pak Guru yang meminta tolong kepada Ahmad. Ahmad, tolong sampaikan surat pemberitahuan ini kepada orang tuamu. Baik Pak Guru, akan saya sampaikan surat ini kepada orang tua saya. Tadi, kalimat permintaan tolong dan tanggapan permintaan tolong.
Hubungan antar satuan panjang meter dan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat mengubah satuan berikut. Panjang tali 100 cm sama dengan 1 M. Panjang meja 2 meter sama dengan 200 cm. Panjang pita 350 cm sama dengan 3,5 meter. Panjang kayu 75 cm sama dengan 0,75 meter. Panjang pensil 1 cm sama dengan 0,01 meter. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Pengamalan sila Pancasila di sekolah memiliki tujuan sebagai berikut ya. 1. Memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. 2. Mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. 3. Membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Menulis ungkapan permintaan tolong. Masih ingatkah kamu tentang ungkapan permintaan tolong? Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam ungkapan ini, kata tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Mengukur panjang menggunakan alat ukur baku. Pengukuran dengan alat ukur baku menghasilkan hasil yang sama, walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Panjang sapu 160 cm sama dengan 1 meter lebih 60 cm sama dengan 1,6 meter. Panjang bambu 210 cm sama dengan 2 meter lebih 10 cm sama dengan 2,1 meter. Membuat vas bunga dari tanah liat. Salah satu bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar kita adalah tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi bahan kerajinan. Tanah liat banyak digunakan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk. Kerajinan dari daun kelapa. Nah, tadi sudah mempelajari karya dari biji-bijian dan tanah liat. Selain kedua bahan alam di atas, beberapa bagian tumbuhan lain juga bisa dijadikan karya kerajinan. Salah satunya karya kerajinan anyaman dari daun kelapa. Pengukuran dengan alat ukur baku selalu sama. Kita dapat menuliskan hasil pengukuran dalam satuan meter atau sentimeter. Kalian bisa mengukur panjang benda-benda yang ada di rumah kalian dengan menggunakan penggaris dan kemudian mengubahnya ukuran dari sentimeter menjadi meter ya. Meja jika diukur dengan penggaris sama dengan 4 kali 30 cm sama dengan 120 cm. Jika diukur dengan meteran sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Jadi 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm atau 1,2 meter. Membaca puisi. Saat membaca puisi, kamu harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi tersebut. Kamu juga perlu memperhatikan lafal atau artikulasi, intonasi,
puisi. Contoh, kalian sudah membaca puisi yang berjudul Ketupat Lebaran ya. Pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menyayangi sesama manusia, termasuk menyayangi dan menghormati guru dan teman-teman. Contoh pengamalan sesuai sila kedua Pancasila di sekolah ya. 1. Memperhatikan saat guru mengajar di kelas. 2. Ikut memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit. Menilai pembacaan puisi. Kamu dapat menilai pembacaan puisi dengan cara memberikan tanggapan dan saran. Saran berfungsi untuk membantu temanmu yang membacakan puisi agar lebih baik dalam membaca puisi. Membaca puisi yang berjudul Langit Biru karya Dwi M.W. Ku pandang cakrawala, gumpalan awan putih keabuan, berarak-arak terbawa angin. Hasrat hati pun ingin ke sana, melayang-layang bersama awan, terbayang rasa begitu nyaman. Kini ku sadari sepenuh hati, begitu lemah dan kecil diri ini. Sungguh tak pantas orang yang congkak bisalah merasa daripada merasa bisa. Bersahaja itulah yang utama, selalu tunduk perintah pada Sang Maha Pencipta. Menunjukkan makna kata puisi. Setiap kata-kata dalam puisi memiliki makna ya. Nah, untuk mengetahui makna kata, kalian dapat mengetahuinya dari kamus atau bisa bertanya kepada guru dan orang tuamu. Pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Sikap cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menggunakan produk buatan dalam negeri. Aku cinta produk Indonesia. 2. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. 3. Mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. 4. Bekerja sama membersihkan ruang kelas. Mengukur panjang anggota tubuh. Sebelumnya kita bisa mengukur benda-benda dari alat ukur, penggaris, dan meteran. Nah, sekarang kita bisa mengukur panjang beberapa bagian tubuh, misalnya tinggi badan, panjang lengan, lingkar kepala, dengan meteran ya. Melakukan gerakan dalam senam lantai. Cara lain menyehatkan badan adalah berolahraga senam. Dalam senam terdapat gerakan keseimbangan dan gerakan memutar. Ini dia gerakan berjinjit. Gerakan berjinjit dengan satu kaki maupun kedua kaki sambil merentangkan tangan bertujuan untuk melatih keseimbangan statis tubuh. Keseimbangan statis tubuh yaitu keseimbangan yang dilakukan dengan posisi diam, tidak berpindah tempat. Berjinjit bisa diawali dengan sikap berdiri tegak ya. Gerakan memutar. Gerakan anggota badan ada bermacam-macam. Salah satu gerakan dalam senam adalah gerakan memutar. Roll depan yaitu gerakan bergulung dengan posisi awal menghadap matras. Roll belakang yaitu gerakan bergulung dengan posisi awal membelakangi matras. Tapi kalian tidak boleh mencobanya sendirian ya, karena roll depan dan belakang harus didampingi orang tua ataupun didampingi bu guru. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.